Shalom anak-anak semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah lalu dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha kasih, yang selalu mengasihi kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkaulah Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Amin. Teramat baik bagiku. Engkaulah Tuhan kami yang baik, Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang sangat baik. Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami. Engkau yang selalu ada untuk kami, Tuhan. Dan Engkau yang merancangkan masa depan kami. Dan saat ini, Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Engkau melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dan kasih itu yang selalu membuat kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita, kalau perlu kita menari bagi Tuhan. Karena Dialah Raja di atas segala raja, yang layak menerima setiap pujian kita. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Amin. Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menang.
Tuhan yang besar. Puji nama Tuhan, kasih yang begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang layak menerima pujian kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Amin. Meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita yang luar biasa. Ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang layak menerima pujian dan sembah kita. Karena dialah Raja kita. Karena dialah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
setiap kami. Engkau yang sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dari Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20, dan Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan demikian bunyinya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang menjadi milik Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan, apapun bentuknya, apapun kegiatannya, siapapun orangnya. Oleh sebab itu, orang yang dimiliki oleh Tuhan, mereka itu adalah orang yang menjadi kewargaan negara surga. Nah, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertema bersukacita di dalam Tuhan. Mengambil sikap bersukacita tidaklah mudah, tidak gampang. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang menyedihkan, berhadapan masalah yang tidak menyukakan, dan berbagai masalah hal atau hal-hal yang kita hadapi sekarang ini. Sebagai umat Tuhan adalah umat pilihan Allah, umat yang disayangi oleh Allah, umat yang senantiasa dilindungi dan dipelihara oleh Allah, dan kita yang sekarang hidup itu sedang mengerjakan proyeknya Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita sikapi pada kehidupan sekarang ini di dalam hidup kita adalah kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Karena apa yang kita lakukan bukanlah untuk manusia, tetapi kita adalah untuk Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kita semua anak-anak yang sekarang ini menghadapi suatu permasalahan di mana belajar harus di rumah, itu juga merupakan bagian proses di mana sedang melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tuhan merencanakan segala sesuatu di masa depan yang baik. Tidak ada sesuatu yang direncanakan Tuhan itu jelek. Namun ada sesuatu hal yang harus kita sadari, harus kita miliki di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yaitu di dalam ayat yang keempat, Filipi 4 ayat yang keempat demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita, banyak hal kita bisa bersukacita. Banyak hal kita bisa bergembira. Banyak hal kita bisa senang. Tetapi di sini yang harus diperhatikan
bahwa kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang masih berada di dunia ini, kaki kita di dunia ini dihadapkan dengan masalah-masalah duniawi. Oleh sebab itu, kita jangan terhanyut dengan masalah-masalah yang menyenangkan, sehingga kita bersukacita di dalam keduniawian. Namun, marilah kita, apa yang kita lakukan adalah semata untuk Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak, Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa melakukan di dalam kehidupan kita ada aura bersukacita dalam segala hal. Senantiasa dalam segala hal. Di sini dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di sini ada dua hal yang disampaikan, bersukacitalah dua kali. Itu artinya penting. Anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan dengan putus asa, dengan cemberut, dengan marah-marah, tidak tulus. Oleh sebab itu, marilah sikap bersukacita, keadaan bersukacita ini dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dan ada harapan, ada sesuatu yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Karena apa? Walaupun kita di dalam dunia ini, kaki kita masih ada di dunia, pikiran kita juga di dunia, berhadapan dengan dunia, permasalahan yang ada di dunia. Ingat, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Cukup luar biasa, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tercatat di dalam suatu buku kehidupan. Itulah yang membuat kita menjadi bersukacita. Tidak sama dengan yang lain. Ya, tidak sama dengan yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menghadapi pergumulan, tantangan hidup yang menyedihkan, yang kurang mengenakkan. Tetapi disitulah Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Filipi, termasuk jemaat yang ada di sekarang ini, termasuk di sekolah Immanuel, Bapak, Ibu guru dan anak-anak, untuk hidup senantiasa bersukacita, menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus, menjalani kehidupan di dalam proses untuk keselamatan. Kita tidak usah khawatir, kita tidak boleh sedih, kita harus bersukacita karena hidup kita bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Saat ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kami. Biarlah hidup kami senantiasa mengalami hidup yang sukacita di dalam menjalankan tugas kami. Baik Bapak Ibu guru yang mengajar maupun anak-anak yang belajar. Ini semuanya kami boleh mengerjakan proyek Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami yang sudah dipersiapkan Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Jadikan kami Tuhan untuk anak-anak yang boleh melayani dengan hati yang bersukacita, melakukan pekerjaan dengan tulus, melakukan pekerjaan dengan sukacita, karena firman Tuhan telah berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup dan kita akan memohon berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pemeliharaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Namun apa yang sudah ditanamkan di dalam hati kami akan kami lakukan di dalam kehidupan. Biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan, hidup kami ini menjadi berkat dan menjadi alat yang memberkati. Dan kita semua akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai